Sangat luar biasa loyalitas fans timnas Indonesia dalam mendukung skuad Garuda buat publik ASEAN terkejut dan keheranan. Tak mau kalah dari timnas Indonesia, begini pernyataan di luar dugaan pelatih Cina jelang jumpa skuad Garuda di GBK. Berbeda jauh dengan di Belanda, Simon Tahamata terkejut dengan kondisi sepak bola tanah air. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebagaimana yang diketahui, laga timnas Indonesia versus Cina yang akan berlangsung di SUGBK tak lama lagi akan digelar. Nampaknya SUGBK akan benar-benar jadi mimpi buruk bagi timnas Cina. Bagaimana tidak? Hal ini lantaran GBK dipastikan akan membludak dipenuhi fans timnas Indonesia. Ya, laga ini bukan sekedar pertandingan biasa. Laga melawan Cina menjadi penentu penting dalam perjalanan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun timnas Indonesia menghadapi tekanan dari rekor buruk dalam sejarah pertemuan kedua tim, antusiasme penonton justru semakin memuncak. Terakhir kali Indonesia menang atas Cina terjadi 38 tahun silam, tepatnya pada 20 Februari 1987 di ajang King Cups di Thailand. Meski dihantui rekor buruk, namun mengingat laga ini sangat penting, maka para supporter juga tak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk memberikan dukungan langsung kepada para pemain timnas Indonesia. Ya, harga tiket laga kandang timnas Indonesia yang dipatok dengan harga tinggi ternyata tak menyurutkan antusiasme supporter untuk memadati stadion. Pertandingan melawan Cina yang akan digelar besok malam menjadi bukti dengan 76.000 tiket yang telah terjual habis. Sebagaimana yang diketahui, pihak PSSI mematok harga tiket termurah dengan harga 300.000, sementara harga tiket termahal ada di angka 1,7 juta, namun tetap saja ludes terjual. Ludesnya tiket timnas Indonesia versus Cina membuat salah satu media Malaysia, Stadium Astro, menyebut harga tiket di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan tiket di laga timnas Malaysia. Perbandingan harga membuat publik Malaysia cukup heran bagaimana tiket semahal itu bisa tetap laris di Indonesia. Stadium Astro menyoroti antusiasme luar biasa publik Indonesia terhadap timnas Garuda meski harga tiket tak ramah di kantong. Meski harganya mencapai 1,75 juta, SUGBK tetap penuh oleh pendukung fanatik timnas Indonesia. Ini menunjukkan fanatisme dukungan Indonesia sangat tinggi, bahkan melebihi negara-negara Asia Tenggara lainnya, tulis Stadium Astro dalam laporannya. Tiket termurah laga timnas Indonesia 2 kali lipat lebih mahal dari tiket termurah laga di Malaysia, sementara kategori termahal 6 kali lipat melebihinya. Namun demikian, daya beli dan loyalitas supporter Indonesia tetap tak tergoyahkan. Bahkan ketika skuad Garuda menghadapi tantangan yang cukup berat dengan tim-tim tangguh seperti Cina yang memiliki dominasi dalam catatan pertemuan, dukungan supporter tidak pernah surut. Dari 18 laga yang telah dijalani melawan Cina, Indonesia hanya mencatatkan 3 kemenangan dan 3 kali imbang, dengan sisanya 12 pertandingan berakhir dengan kekalahan. Meski demikian, daya beli supporter Indonesia tetap tinggi dan tidak terpengaruh perbedaan harga yang mencolok. Banyak pihak di Malaysia menilai ini sebagai bentuk dukungan tanpa syarat dari publik Indonesia terhadap tim nasionalnya. Fenomena ini juga menjadi sorotan media sosial di negeri jiran yang membandingkan loyalitas fans antar negara. Keputusan PSSI mematok harga tinggi ternyata diimbangi dengan atmosfer penuh di stadion setiap laga kandang. Pendukung timnas Indonesia dianggap rela membayar mahal demi mendukung langsung perjuangan skuad Garuda. Apalagi pertandingan kontra Cina kali ini bukan hanya soal harga tiket, tetapi juga momentum untuk menghapus kenangan pahit kekalahan di pertemuan sebelumnya. Kala itu, meski tampil cukup baik sebagai tim tamu, Indonesia harus mengakui keunggulan Cina yang masih lebih unggul secara permainan. Ya, fanatisme supporter timnas Indonesia memang bukan hal yang aneh lagi. Para lawan yang pernah dihadapi timnas Indonesia sudah mengetahui bahwa loyalitas fans Garuda tak bisa ditandingi. Bahkan sekelas timnas kelompok umur pun selalu didukung puluhan ribu fans yang memadati stadion. Tak hanya itu saja,
Ketika timnas Indonesia bermain di luar kandang pun, supporter timnas Indonesia selalu hadir, bahkan bisa menjadikan laga tandang seperti laga kandang. Hal ini pernah terjadi di beberapa match timnas Indonesia sebelumnya. Salah satu contoh nyatanya adalah ketika skuad Garuda bertandang ke markas Australia, di mana saat itu puluhan ribu supporter Garuda memadati Stadion Sydney. Bahkan mayoritas pendukung saat itu dipenuhi baju berwarna merah alih-alih warna kuning layaknya fans Australia. Maka tak heran jika fans Garuda dikenal dengan loyalitasnya yang selalu hadir dimanapun timnas Indonesia bermain. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan publik tanah air. Ya, hal ini lantaran Ivankovic secara mengejutkan menyatakan dirinya tidak hanya mempersiapkan 4 striker untuk menghadapi timnas Indonesia, tetapi hingga 10 pemain bertipikal menyerang. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi ofensif guna menembus pertahanan skuad Garuda. Ya, sebelumnya media asal Cina Sohu melaporkan bahwa Ivankovic kemungkinan besar akan mengandalkan 4 pemain depan dalam skema ofensifnya. Namun dalam pernyataannya setibanya di Indonesia, Ivankovic membantah bahwa hanya 4 pemain yang disiapkan. Ia menegaskan hampir seluruh pemain di lini tengah hingga depan disiapkan dalam mode menyerang agar dapat menciptakan banyak peluang dan merusak konsentrasi pertahanan Indonesia yang dikenal solid di kandang. Bukan hanya 4 striker, kami memiliki 10 pemain penyerang, semuanya siap untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Strategi kami adalah menekan dari segala lini dan menjaga ritme permainan agar tetap agresif dari awal hingga akhir. Dalam tim ini, semua pemain bisa menjadi penyerang ketika dibutuhkan. Kami akan menyerang bersama-sama dan bertahan bersama-sama. Itu filosofi permainan kami untuk pertandingan besar ini, ungkap Ivankovic. Tentu, pernyataan Ivankovic ini menandakan jika dia benar-benar serius untuk menghancurkan Indonesia di kandangnya sendiri. Meski begitu, timnas Indonesia sekarang bukan timnas yang dulu, di mana kini pasukan merah putih selalu mengejutkan para lawannya, meski yang dihadapi itu merupakan tim unggulan di kawasan Asia. Kepala pemandu bakat timnas Indonesia Simon Tahamata akhirnya mengungkapkan alasannya bergabung ke skuad Garuda. Dia menyatakan kedatangannya ke Indonesia bukan untuk urusan lain selain membantu sepak bola Indonesia berkembang. Pria asal Belanda berdarah Indonesia ini mengatakan dirinya terpanggil untuk kembali ke tanah leluhurnya dan berkontribusi demi kemajuan sepak bola tanah air. Ya, Simon Tahamata resmi ditunjuk sebagai kepala pemandu bakat timnas Indonesia pada 22 Mei 2025 lalu. Kedatangannya merupakan bagian dari langkah strategis PSSI untuk memperkuat fondasi pengembangan pemain menuju Piala Dunia 2026 dan jangka panjang. Tugas utama Simon Tahamata adalah mengidentifikasi serta merekrut pemain-pemain potensial baik dari dalam negeri maupun diaspora. Saat pertama kali menjalankan tugasnya, Simon Tahamata cukup dibuat terkejut. Hal ini lantaran dirinya kaget dengan pembinaan pemain yang dilakukan di Indonesia dan Belanda cukup jauh berbeda. Saya di sini karena Indonesia punya talenta, saya bisa tetap di Ajax, tetapi saya mau kembali ke sini, menolong Patrick dan teman-teman di sini. Kami datang untuk membantu Indonesia, juga anak-anak muda. Di Belanda, pemain dibina sejak usia 8 tahun, tapi di sini baru mulai dari usia 13 atau 15 tahun. Itu sudah terlambat, ungkap Simon Tahamata.